Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yuniarti Wirdina, NIM 2124028. Di sini saya mencoba untuk memaparkan tentang hidrologi cycle dan rock cycle, atau siklus hidrologi atau siklus air dan siklus batuan. Siklus batuan itu berawal dari magma yang kemudian mengalami proses pendinginan sehingga membentuk batuan beku. Selanjutnya, batuan beku ini mengalami yang namanya penghancuran oleh tenaga eksogen sehingga membentuk batuan sedimen klasik. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan magma dari siklus batuan. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca dan diangkut oleh air, angin, atau gletser dan diendapkan di tempat yang lain yang lebih rendah. Siklus batuan adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi hingga menjadi batuan metamorf. Pada akhirnya, batuan metamorf akan meleleh dan kembali menjadi magma sebagai awal siklus batuan. Selanjutnya, proses terjadinya siklus batuan. Jadi, awalnya dari magma yang mengkristal menjadi batuan beku, lalu mengalami pelapukan, erosi menjadi sedimen, yang terus mengendap menjadi batuan sedimen, kemudian terkena tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf, yang akhirnya meleleh menjadi magma lagi. Pertama, pembentukannya magma mengkristal dan membeku. Proses terjadinya siklus batuan terjadi saat magma mengkristal. Magma merupakan sumber utama batuan yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, magma akan kembali membeku dan mengkristal di gunung berapi saat mengalami erupsi. Magma yang keluar saat erupsi dan sampai ke permukaan bumi dikenal dengan sebutan magma ekstrusif. Magma yang keluar akan membentuk dan kemudian akan berubah menjadi batuan beku. Yang kedua, batuan beku mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen. Setelah kristalisasi magma, proses kedua dalam siklus batu-batuan adalah pelapukan batuan. Proses ini terjadi saat batuan beku mengalami pelapukan karena pengaruh berbagai hal seiring berjalannya waktu, perubahan cuaca mungkin, dan lain-lain. Batuan beku yang ada di permukaan bumi mengalami pelapukan lebih cepat karena sering terjadi hujan, angin, dan panas matahari. Sementara batuan beku yang ada di permukaan bumi juga akan melapuk meski jangka waktunya lebih lama. Yang ketiga, ada endapan material menjadi batuan sedimen. Berikutnya akan terjadi proses pengendapan pada batuan. Material yang terangkut air hasil pelapukan dan erosi akan berkumpul pada satu tempat secara terus-menerus. Akhirnya, material tersebut akan mengendap hingga menimbulkan tumpukan material dalam satu titik. Endapan dari hasil pelapukan batuan beku itu akan mengeras dan terus menumpuk. Lama-kelamaan endapan batuan tersebut akan membentuk batuan sedimen atau batuan endapan. Ketika ada air atau molekul lain yang masuk, butir batuan sedimen akan semakin terikat lebih erat satu dengan yang lain. Yang keempat, ada batuan sedimen menerima tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen awalnya akan berada di bawah permukaan bumi, namun lama-kelamaan akan mengalami proses pengangkatan, lalu akan terkubur dan bergerak semakin lama. Dalam hal ini membuat batuan tersebut menerima tekanan dan energi panas bumi yang meningkat. Batuan sedimen kemudian akan berubah menjadi batuan jenis lain, yaitu metamorf, karena pengaruh tekanan dan suhu tinggi tersebut. Sementara itu, sebagian dari batuan sedimen juga bisa melapuk karena waktu. Hasil pelapukannya mengendap dan mengeras, yang menghasilkan batuan sedimen jenis baru. Yang kelima, batuan metamorf meleleh menjadi magma. Proses terakhir pada siklus batuan adalah kembali ke magma. Batuan metamorf atau malihan juga mengalami pelapukan dan kembali berubah menjadi batuan sedimen.
Struktur yang berbeda juga membuat batuan metamorf akan meleleh dan kembali menjadi magma. Magma yang membeku lalu mengalami pelapukan diikuti dengan erosi dan pengendapan hingga terbentuknya sedimen dan metamorf. Proses siklus batuan ini akan terus berulang. Dari awalnya adalah magma hingga kemudian kembali berubah menjadi magma lagi. Berikut ada beberapa jenis batuan. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Yang kedua ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi juga disebut sebagai siklus air. Karena hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kosakatanya saja. Siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Tak hanya itu, siklus air juga turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus air ini juga turut membantu keseimbangan ekosistem, serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Siklus ini melewati proses yang panjang sebelum akhirnya terus berlangsung tanpa terhenti. Siklus hidrologi sendiri memiliki 9 tahap atau beberapa tahap, mulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap runoff, tahap presipitasi, dan tahap infiltrasi. Proses siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sungai, danau, dan laut, serta tempat yang lainnya kemudian dianggap sebagai badan air, lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. 2. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer, seperti pada tahap evaporasi. Ketiga, ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap evapotranspirasi sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut atau siklus hidrologi. Keempat, ada sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah proses perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Hasil air kemudian tak sebanyak hasil dari tahap evaporasi dan yang lainnya. Meski tahap sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalannya siklus hidrologi sehingga tak dapat dilewatkan. 5. Ada kondensasi. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan, hingga semakin banyak jumlah partikel esnya, awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat.
contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, kondenser, yang maknanya adalah tertutup. Penguapan sendiri sebagai salah satu contoh dari perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang sementara sifatnya. Yang keenam ada adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi di siklus hidrologi pendek di dalamnya, dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke daratan. Begitupun sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Yang ketujuh ada presipitasi. Proses yang ketujuh merupakan presipitasi sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Yang kedelapan ada runoff. Tahap runoff memiliki nama lain limpasan, di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudera. Kesembilan ada infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perembesan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Jenis-jenis siklus hidrologi. Di sini ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek tidak akan terjadi tahap adanya perpindahan awan atau adveksi. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap kemudian akan turun sebagai hujan di sekitar daerah laut. Secara singkat, siklus hidrologi pendek sendiri kemudian terjadi dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang di mana berbeda dengan siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi ini kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan dan kemudian air hujan ini akan kembali lagi ke badan air. Siklus hidrologi sedang pada tahapan yang pertama diantaranya adalah pada tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air, kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan terangkat ke atmosfer bagian atas karena adanya pengaruh dari sinar matahari. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski tak hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibanding siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Tahap pertama dari siklus ini sendiri adalah air laut yang mengalami evaporasi, lalu penguapan untuk kemudian berubah kembali lagi menjadi gas dan uap. Perubahan yang terjadi ini sendiri diakibatkan oleh panas yang berasal dari sinar matahari, hingga kemudian uap mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya terbentuklah awan-awan berisi kristal es dan menuju tahap adveksi atau perpindahan awan menuju titik-titik lainnya. Pada tahap adveksi, awan yang di dalamnya mengandung kristal kemudian akan berubah arah menuju daratan serta mengalami berbagai presipitasi. Setelah presipitasi terjadi, hujan kemudian akan turun membentuk salju dan tidak berbentuk air yang bersatu menjadi gletser. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.